fokus kita dalam menuntut ilmu. Ya udah, itu tuntutan sekarang. Ya, oleh agama ini. Zuhur, subuh, asar besok itu. Maka sekarang di mana kita, itulah yang kita fokuskan. Nah. Jadi mau dikasih Allah, disuruh bertaubat kita. Dan jangan kamu binasakan akan segala rahasia kamu daripada barang siapa yang tiada tersembunyi rahasia kamu. Tengok itu angka 2. Ya, bahasanya agak kurang enak gitu ya. Dan jangan kamu binasakan akan segala rahasia kamu. Ya, mungkin jangan kau sembunyikan. Ya, akan segala rahasia. Artinya apa? Mau kita sembunyikan, tak bisa tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok itu, qauluhu daripada barang siapa yang tiada tersembunyi rahasia kamu, artinya daripada Allah. Gak bisa kita sembunyikan rahasia kita. Apalagi itu kejahatan, nampak. Jadi coba, ya, ini karena memang kita disuruh banyak menyadarkan diri kita. Ketika kita berbuat maksiat, kita bayangkan, ternampaklah oleh bini kita. Kalaupun bini yang membuat, ternampaklah oleh suaminya, oleh anaknya, oleh cucunya, oleh tetangganya. Malu tidak? Malulah. Ya. Jadi itu diantara ya yang mengempang kita untuk berbuat dosa. Bagaimana sedunia, sejagat raya, dari itu Adam sampai kiamat menyaksikan kita, na'udzubillah, kalau itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat. Jadi di dunia mungkin kita bisa nutup-nutupin atau Allah sembunyikan, tapi nanti di sana tak ada itu tersembunyi lagi. Tak bisa kau tutup-tutup itu ya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada tersembunyi rahasia kamu dari Allah. Oke? Nah, pengajaran yang ke-9. Istirahat sebentar. Kalau ada yang bertanya silakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan gak ada pertanyaan karena paham. Bisa juga tak ada pertanyaan, tak paham apa yang mau ditanyakan. Tapi husnuzon saya paham, insyaallah gak payah ini gajinya kan, gak payah. Bahasanya kadang jelimet-jelimet aja, tapi pemahamannya gak payah, kesimpulannya gak payah. Nah ini pendek-pendeknya ini. Lanjut, Bu, tahan Bu. Sonyap. Insya Allah kena khusyuk ya Bu ya, bukan mengantuk tapi khusyuk. Pengajaran yang ke-9, berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, jangan engkau laknatkan akan senamal makhluk. Jadi sekecil senamal tuh, kenamal tuh apa? Semut kan? Semut. Nah, jangan sekecil semut pun kau laknatkan, apalagi yang besar. Akibatnya apa? Maka kembalilah laknat itu atas kamu, yakni jangan katakan si fulan laknatullah atau binatang ini laknatullah, yakni jauh daripada rahmat Allah. Itulah arti laknat. Kurang ajarnya nyamuknya ini. Ayo, siapa yang ngomong-ngomong kayak gitu? kita nih kadang kan. Nah, jadi udah khusuk-khusuk, diburnya kaki awak. Ya kan, disuntik, ya kan, tahu-tahu, gatal, gitar tak berbunyi. Jadi apa? Jangan dilaknat, jangan. Awak udah bungkus-bungkus itu apa? Mungkin ada pepaya, mungkin ada nangka. Tahu-tahu, sudah berlubang, tupai. Ada tupai sini masih ada. Alhamdulillah. Kapan siapa semalam? Ya Allah masih ada tupai katanya. Kalau sekitar rumah saya banyak masih ada. Ya, perkutut pun ada. Ya, tak diundang bunyi dia.
Ada tetangga saya, dia hobi ya melihara burung, awak aja besiul. Yang punya tak pernah besiul. Tapi saya gitu. Kadang kan ada kami bilang burung terucuk. Apa di sini, Bu? Sama, terucuk juga. Itu pulang dari masjid, pulang subuh, saya ajak dialog. Ya saya besiul-besiul lah. Nyaut. Kan apa? Merasakan nikmat Allah melalui burung itu. Yang besiul-siul, mungkin tasbih dia ya kan. Awak pakai mulut besiul ya kan. Kan senang jadinya. Itu kan rahmat Allah. Itu. Cuman bahasa inilah yang belum bisa. Bahasa apa tupai tadi. Payah nirukannya. Kalau burung kan bisa disil-silkan. Itu ya. Jadi apa? Itu. Kata Allah, jangan ngutuk-ngutuk sembarangan. Ya enggak boleh. Palak kali pun jangan. Lebih baik doakan. Jadi apa? Ya Allah, kasih dia pelajaran. Jangan untung-untung mampus. Jangan. Kok untung-untung itu rugi-rugi itu jadinya. Ya, kalau untung-untung ya jangan mampus lah. Untung-untung dapat hidayah gitu. Kok untung-untung mampus. Jangan ya. Jangan. Jadi jangan memampuskan orang. Orang-orang Malaysia mampus katanya kan? Apa itu? Mati. Ya, naudzubillah. Jadi ini diingatkan ya. Jadi walau senamal semut, sekecil nyamuk pun jangan kau laknatkan. Ya, kurang ajar ya, sama itu. Ya. Jadi yang bikin nyamuk siapa? Hakikatnya kita ngurang ajari siapa? Kan halus jadinya kan? Berat jadinya kan tanggung jawab kita kan? Itu. Ada dulu apa? Yang cerita, dia nyantri di Jawa. Dibilang sama santrinya, Mbah. Jadi kan biasa tuh manggil Mbah Yai gitu ya, Mbah Mun. Jadi apa? Itu nyamuk Mbah, gigit. Ya enggak apa-apa, wong dia minta sedekah. Ya, awak begitu terarah, tengok sebentar yo. Cari jurus. Nampak dendam kita tuh ya. Kesumat lagi ya. Nampaknya pengalaman masing-masing ada. Kan gitu ya. Di pretel itu kocik dulu ya kan. Apa? Kami bilang kecelungup-celungup. Orang tak ada lagi kakinya, cuman darat dia. Iya. Aku nggak sampai bakar, tuh batu bakar. Nanti apa? Capung ditangkap. Sayapnya putus separuh. Ya terbatas lah. Tapi itu jahiliyah dulu. Ya anak sekarang, capung pun banyak nengok. Ya, itu. Tapi kan belum balik Pak Isa dulu kan? Belum. Bebas. Allahu Akbar. Di konang-konang enak juga ya. Hai anak Adam, berdirilah, tegaklah 7 petala langit. Ada sering bilang 7 lapis ya. 7 langit, sab'a samawat. 7 langit. Jangan lapis. Ada ustaz kayak gitu. Kenapa? Kalau berlapis itu tak berjarak. Kalau bumi, iya. Tak tahu juga kitanya berjarak atau tidak kan? Jadi kalau bumi cemana? 7 lapis atau tidak? Kata Allah, wa minal ardi mithlahun. Bumi pun begitu juga, semisal kayak langit. Tapi di Quran seringnya apa? Ya, apa? Samawat dijamakkan, artnya buminya tidak. Kenapa? Secara lahiriah ini bumi satu. Dan nanti ketika mungkin ditafsirkan mana 7 bumi atau 7 lapis, bisa saja itu benua kah atau apa? Akan banyak interpretasi, penafsiran. Ya. Nah, jadi apa? Ya udahlah. Nah, sekarang yang payah apa? 7 langit yang mana? Ya udah Allah bilang 7 langit. Apakah nanti kalau kita di surga minta bukakan sama Allah, ya Allah dulu kau ciptakan langit 7 itu, kira-kira bisa nggak hamba nengok ya Allah? Divisualkan, ya? Atau nggak ingat lagi dengan pertanyaan seperti itu? Saking enaknya di dalam surga, mana ingat-ingat lagi ilmu pengetahuan lagi ya?
Kenapa? Di sana itu sudah tempat pembalasan saja. Tak ada tempat beramal lagi. Mungkin tak ada bertanya-tanya lagi. Yang ada kita sama kita. Ya tasa'alun. Saling bertanya. Bahkan di Quran itu ada. Oh gini-gini. Oh iya. Jumpa ya. Si anu mana? Ada itu. Di dalam Al-Quran. Maka oleh sebab itu. Nah. Ini gambaran surga. Dan ini taman surga. Ya. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman surga, berhenti. Apa? Amati, nikmati. Wa mariyadul jannah majalisul zikr. Surga. Taman surga itu apa ya Rasul? Itulah majelis-majelis zikir. Di antara ini. Ini lebih hebat lagi misalnya dengan majelis zikir. La ilaha illallah subhanallah alhamdulillah. Ini lebih hebat. Karena ini majelis fardu ain, nuntut ilmu. Ini zikir apa? Karena kita diingatkan dengan pengajaran-pengajaran yang kita kaji. Nah itu. Jadi tegaklah, berdirilah 7 petala langit di dalam hawa, yakni di dalam lapang dan kosong. Mana ada cantolan langit di mana coba? Ada penemuan antariksawan dari Amerika misalnya. Rupanya ada cantolan langit. Langit itu ternyata dikaitkan. Ada? Tak ada. Ternyata ada di sudut-sudut benua sana. Di ujung-ujung bumi. Tiang langit. Ada? Tak ada. Ya. Jadi apa tadi? Kosong. Ya. Apa? Tak ada tempat tadi. Kita bilang cantolannya ya. Mengkaitnya. Yakni di dalam lapang dan kosong dengan tiada tiang. Tak ada tiangnya. Dengan nama yang satu daripada segala namaku. Apa? Qadir, yang maha kuasa. Hanya Allah lah yang bisa menciptakan tanpa ada tiang, tanpa ada kaitannya. Bisa ada langit itu. Tegak, kokoh. Ada. Padahal tak bertiang. Coba ada kita bikin rumah ngawang-ngawang, nah itu ada. Mana tahu di Batu Bangau ini ada kejadian luar biasa di Kuala Tanjung. Ada gubuk tak bertiang, atapnya saja ngawang-ngawang gitu. Ada, ngayal, ya itu menghayal kan gitu ya. Udah. Dan tiada betul hati kamu yang satu dengan 1000 pengajaran daripada kitabku. Itu titiknya kurang tanya ya. Jadi tak betul hati kamu walau dengan 1000 pengajaran daripada kitabku. Hai segala manusia. Seperti tiada lembut batu di dalam air. Coba batu masukkan ke dalam air. Lembut enggak? Kenapa? Kareh. Ya, keras. Mana bisa lembut? Koeh. Koeh. Nanti koeh ini ya. Iya, koeh. Kenapa? Itu tak ada pori-porinya. Sama hati kita ini, kalau tak ada pori-pori imannya, kosat. Kesat. Itu bahasa Arab ya. Summa qasat qulubuhum atau qulubukum mimba didzalika fahiyakal hijarati au asyaddu qaswah. Itulah hati yang seperti batu atau lebih hebat lagi kerasnya daripada batu. Naudzubillah. Kan sama ini. Mau 1000 kitab pun kalau hatimu kesat, mati bahkan nggak akan bisa dapat pengajaran. Seperti batu yang dimasukkan ke dalam air, nggak bisa lembut. Walau direbus sekalipun, tak cair batu itu, tak lombik batu itu. Kenapa? Iya, koeh tadi keras. Naudzubillah. Nah, kita begitu juga. Paling tidak tadi, kalau ada cerita, ada kisah orang baik-baik, iri kita, ya Allah, aku belum di situ. Tapi kalau ada kisah yang jahat, takut gitu, ya Allah, jangan sampai ke situ. Begitu.
Jadi terus ingat kepada Allah. Ada cerita baik kita ingat Allah, ada cerita buruk kita ingat Allah juga. Supaya dihindarkan dari keburukan tersebut. Takutnya kayak gini. Diceritakan kebaikan, kayak dia Allah. Ya. Orang sholat kok diburu-buru, ngaji kok ditekun-tekuni kali. Ya, diingatkan keburukannya Allah. Mati masih lama. Ayo kan ngeri kita. Kalau ada orang yang seperti itu ya. Naudzubillah. Nah. Jadi Bu, jangan banyak Allah ya Bu ya. Disuruh banyak ya apa Bu? Allah, bukan Allah. Entah di sini. Kalau orang-orang warung sana gini, ada sakit karena ulah, ada sakit karena Allah. Ada sini, gitu. Ada juga ya? Ah, gitu ya. Iya. Semuanya Allah. Iya, semuanya Allah. Cuman ada yang bandal. Makanya disebut ulah. Iya. Ada yang bandal. Udah dibilang, udah asam urat, jangan hobi kacang. Jangan hobi jeroan, tekannya juga. Nah. Iya. Kata orang Jawa semaput. Tahu semaput Bu? Cengap-cengap. Ya, naudzubillah. Jadi ulah itu. Artinya apa? Allah kan memberikan sebab akibat. Jangan ditabrak. Jangan dilanggar. Kalau kejadian nyesal nanti. Ada gitu udah tua dia. Ah, bobo hidup aku. Wah, puas-puasin. Ah, ditekannya daging kambing banyak-banyak. Ah, iya, kayak kambing dia menanduk. Ya. Ah, kepalanya poning tak tertahankan. Ah, jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita ini ada pantangan ya. Rata-rata udah punya pantangan. 40 tahun ke atas ya terutama itu ada pantangan. Maka Nabi hanya mengatakan, obat segala sesuatu berpantang. Udah sadar diri aja. Ya kan? Apa asam urat? Apa pantangannya? Darah tinggi, apa pantangannya? Kolesterol, apa pantangannya? Udah, hindari itu. Ya, kalaupun kepingin sikit aja. Sak dulit, nah gitu ya. Nah, secolek dua colek saja. Itu namanya sak dulit. Nah, nah itu ya. Ya, jangan disurkan. Nah, lupa nanti. Nah, tahu-tahu nak bangkit dari rukuk, kenapa tak bisa lurus? Banyak kali makan udang. Jadi bongkok kayak udang. Awak udah darah tinggi, ditekan juga lah. Itu udang itu binatang tawadhu. Ya. Jadi jangan banyak-banyak makan binatang tawadhu itu kalau sudah darah tinggi kan. Tawadhu nanti kita kayak udang itu. Hah? Dosa? Ya kalau udah memang iya tahu dilanggarnya mudarat dia. Jadi nggak ngaji kan? Ya, paling nggak mudarat apa di ilmu, di pengamalan, kan gitu ya. Nanti kan jadi dibekal lagi nih. Apa ada dalilnya haram makan udang? Ya nggak ada. Ya tapi akibat makan jeroan, makan jengkol, ya hobi santan, hobi belomak-lomak, nah, terganggu jamaahnya, terganggu pengajiannya. Nah, gimana? Nah, jadi jangan ini. Orang sekarang ada dalilnya. Kan gitu ya. Semua nak didalili. Nah, cakap kau itu pun tak berdalil bilang. Nah, gitulah. Itu kaci cangkem elek kata Gus Bah. Nah. Jadi 1000 pengajaran gak akan mempan ya. Kalau hati kamu yang keras, kayak batu tadi dimasukkan ke dalam air, tak memberi bekas. Nah. Jadi ya, seperti tiada lembut batu di dalam air, demikianlah tiada memberi bekas, tiada ngefek, tiada memberi pengaruh pengajaran pada hati kamu yang keras. Na'udzubillah. Hai anak Adam, betapa kamu naik saksi bahasanya kamu hamba Allah. Ada yang enggak hamba Allah di sini? Tak ada kan? Semua hamba. Oke, nah. Kemudian kamu durhaka akan dia. Nah, ini. Udah ngaku hamba Allah kok durhaka lah juga kita nih. Ah. Lembut kan, tapi kasar ini, kena sekali ini. Ya. Nah itu. Kasarnya apa? Keras ini sebenarnya. Ngaku juga Allah Tuhan kita, tapi langgar juga.
Jadi kayak jadi-jadian gitu dia. Dan betapa kamu dakwah itu mengaku akan bahasanya mati itu sebenarnya. Yakin kan? Nah, kalau nggak yakin tanya sama orang sebelah musola ini tanya. Kalau tak yakin, biar nanti kita adakan apa itu? Tirakat di situ. Zikir ya Allah. Atau nanti saya punya kitab Lam'atul Aurat. Lam'atul Aurat. Ada yang pernah dengar? Atau ada yang punya? Itu dari Malaysia. Dulu itu nama toko bukunya Al-Hilal, pusat pasar. Itu banyak jual buku aneh-aneh. Dia Muhammadiyah. Ya kan? Tahtim Tahlil kan bid'ah. Tapi dijual buku bid'ah. Ya kan? Kalau ada masih sekarang akan saya seluruhin itu. Bapak bilang bid'ah, tapi jual buku bid'ah. Ya, buku Tahtim Tahlil dijualnya juga. Kan gitu ya? Itu. Jadi itu bahas aja kalau di situ. Ya, bahas politik. Tuwek udah di situ. Ya. Kitab aneh-aneh ada di situ. Makanya harganya selangit. Dari mana-mana ada saja. Entah sekarang tak jadi apalah. Di sudut pusat pasar dulu, dari Tugu itu mau masuk ke pusat pasar ada Al-Hilal, toko buku Al-Hilal. Nah, sekarang tak ada lagi lah itu mungkin ya. Aku pun udah lupa. Jadi ada Lam'atul Aurat, Bu, kalau mau ngamalkan malam Jumat tengah malam, amalkan. Di mana? Di kuburan. Nggak boleh di rumah. Ada yang berani? Yang bercakap dia tak berani. Bukan tak berani, takut. Bukan takut. Wewe genderuang, enggak takut. Ya, saya biasa lewat dari kuburan itu malam-malam udah biasa. Ini RM saya uji nyali. Uji nyali ya, coba kalian lewat dari gang kuburan tengah-tengahnya saya bilang. Nanti keluar dari sini. Ada yang nggak berani? Jadi gitu. Nah, jadi bukan apa? Takut nanti dinompakkan Allah, tak tarik batin awak nerimanya. Itunya pingsan sampai pagi. Curigai kan sama tetangga, mau alim gitu. Pingsan di kuburan. Nuntut apa ya? Ini sedikit Bu, Pak, cerita tentang kuburan. Jadi satu hari saya diceritakan, wah, di kuburan macam-macam. Artinya apa? Yang narkoba, yang perzinahan. Kira-kira mungkin jam 11 atau berapa? Saya ke kuburan. Gelap betul kuburannya. Ya kanan kiri pohon pisang. Jadi memang saya itu jadi papasan sama anak-anak muda lah. Yang tak ngapain lah di situ. Dipanggilnya saya, mualim. Ya saya jawab lah, ya saya bilang. Apa yang terjadi? Keesokan harinya. Tadi malam aku jumpa hantu kayak mualim katanya. Ya memang mualim, bukan hantu. Memang saya asli. Tapi kan dia nggak yakin kalau itu saya, kan gitu ya. Hantu katanya. Jumpa hantu kayak mualim. Iya, korin. Saya bilang sama kakak saya, biarin, jangan kasih tahu. Itu saya memang saya bilang. Biarin gitu, biar berkembang. Kan takut maksudnya biar takut gitu ya. Nah, saya itu. Jadi saya selidiki. Ya, saya selidiki. Nah, betul enggak kan gitu ya. Nah, cuman kan kita enggak tahu pos-posnya di pohon pisang yang mana, di sebelah kuburan yang mana. Ya, mereka buat macam-macam itu ya. Tapi saya datengin, ya. Bu, takut sama kuburan, Bu? Nak bilang takut, cemano? Nak ketawa, takut. Ya, takut. Kenapa? Belum siap bekal kita ke sana. Tapi merengkel juga kita ya. Nah, cobalah ditawari mati, kan nggak ada yang berani mati nih kan? Ada yang berani mati besok? Yang katanya anaknya lah, masih koci, yang lajang belum kawin lah. Kan gitu ya, banyak alasan kan? Nanti sajalah, paling tidak itu jawabannya. Ya, padahal mati itu satu. Asal dicabut nyawa, matilah kita. Udah selesai. Matinya selesai. Urusannya lanjut. Nah, itu yang ngeri. Nah. Jadi apa? Jadi, dan betapa kamu dakwah, kamu mengakui akan bahasanya mati itu sebenarnya,
padahal kamu benci akan dia. Ini sampai kan? Jadi kita ngaku Allah itu Tuhan kita. Kenapa durhaka terus? Lalu ini diingatkan. Kau mengakui mendakwa mati itu sebenarnya. Kenapa benci? Arti benci itu apa? Nggak siap. Ya, dan nggak siap-siap gitu. Tak kapan siapnya? Tahu-tahu Israel datang. Ajab kita. Israel nyabut nyawa, nggak nengok-nengok momen. Kan gitu ya? Oh ini pas ngaji nih, cabut nyawanya. Oh ini pas di warung, suka hati lah dia. Ya, ketika dapat perintah dari Allah. Tapi orang banyak nggak suka kalau cerita kematian. Artinya apa? Masih mau mengulur-ngulur lagi. Padahal dia nggak tahu besok itu, ya apakah dia tambah taatnya atau tidak. Ya, tapi kalaupun mau minta mati boleh. Tapi jangan menunjukkan kesan keputusasaan. Ya, kata Nabi yang ngajari kok. Ya Allah, hidupkan aku kalau memang lanjutkan hidupku kalau memang hidupku itu nambah amal. Tapi matikanlah aku kalau memang aku hidup mau nambah dosa. Udah matikan aja ya Allah daripada nambah dosa. Ah gitu cara mintanya ibu ya. Berani bu? Enggak juga. Apa yang berani ibu nih? Dan kamu katakan dengan segala lidah kamu akan barang yang tiada di dalam hati kamu. Nah ini takutnya kan munafik ini. Naudzubillah. Ini apa yang terancam kayak gini? Ustadz nih yang terancam. Nah ini yang terancam nih yang ngomong nih lah. Omongkan juga pakai lidahmu. Tapi apa? Bertolak belakang dengan hatimu. Jadi camkanlah ini. Woi para ustadz, para mu'alim. Ya iya. Pas kena ya kenakanlah. Itulah kaji adil. Dan paling merasakan itu harus ustadz. Paling merasakan ini. Ya. Kalau orang awam kan bercakap. Ya kadang ya ulo-ulo aja kan. Seluruh-seluruh kombur-kombur. Walaupun ada yang keterlaluan. Kalau ustadz ini kan kadang seolah-olah kadang ada yang dialah merasa sudah beramal. Nah ini gawat nih, jangan, naudzubillah. Kamu sangka akan yang demikian itu kecil, padahal ia pada Allah Ta'ala itu amat besar tanggung jawabnya. Itunya. Ya memang ngomong enak aja Bapak Ibu. Nantinya. Jadi Pak, Bu, kadang saya berpikir, ya, apa? Dimintai pengajian, berpikir gitu. Lebih baik aku istirahat. Di rumah, iya. Kalau saya dimintain gitu, takut gitu. Awak banyak-banyak bercakap pun nanti lebih banyak hisab. Lebih banyak perincian. Gitu. Ini karena apa? Kata orang Jawa udah kadung. Iya, kenapa? Menghargailah. Ya, apa penduduk sini berharap yang paling pasti menghargai Tuan guru kita Syekh almarhum Haji Ustadz Hafiz Yasin. Ya, itu. Karena dipesan oleh beliau sudah. Itu penghargaan yang sangat tinggi. Ya, istilahnya apa? Ya apalagi bakti murid kalau tidak meneruskan perjuangan guru itu saja. Ya, mudah-mudahan itu, gak ada niat-niat lain. Mudah-mudahan. Jadi Bapak Ibu demikian saja pengajian malam hari ini. Ya akan datang kita lanjutkan ke pengajaran yang ke-10. Mudah-mudahan bisa dicerna, dipahami dan bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin.